Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Maradua sebagai penulis NIM 19040350. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pembebanan biaya. Mari kita pelajari dengan sama. Definisi dari pembebanan biaya merupakan proses pembebanan elemen biaya-biaya di dalam tempat penampungan biaya ke objek biaya. Menurut Charter dan Yusri, biaya ini merupakan nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Biaya atau cost dan beban atau expense adalah berbeda. Setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban. Contohnya, aktiva adalah biaya dan tetapi bukan merupakan beban. Perilaku biaya. Orang perlu memahami perilaku biaya karena perilaku tersebut dapat menjadi informasi yang sangat berguna untuk membantu dalam penganggaran, menunjang usaha untuk perbaikan berkelanjutan, serta pengambilan taktis dan perhitungan harga pokok produk. Perilaku biaya ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah meskipun perusahaan sedang ramai ataupun sepi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Dan yang ketiga, biaya semi variabel yang merupakan kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Ada dua persoalan dalam pembebanan biaya, yakni yang pertama, keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya secara akurat pada objek biaya merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya keakuratan pembebanan tidaklah didasarkan pada berapa biaya yang terjadi, namun lebih didasarkan pada konsep relatif yang menyangkut logis dari metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan seakurat mungkin biaya sumber daya kepada objek biaya. Artinya bahwa apa yang dibebankan sesuai dengan apa yang dibuat. Dan yang kedua ada ketelusuran biaya. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, baik biaya yang secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan objek biaya. Berdasarkan ketelusuran, biaya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama biaya langsung, dan yang kedua biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung ini merupakan biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat juga ke objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Sekarang kita masuk ke objek biaya. Menurut Hansen dan Moen, objek biaya ini dapat berupa seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, atau sebagainya yang diukur biayanya atau dibebankan. Dan menurut Wicaksono, objek biaya ini merupakan biaya-biaya yang digunakan dalam sistem akuntansi manajemen untuk mengukur dan menentukan biaya. Metode pembebanan biaya ada dua. Yang pertama, ada tiga metode pembebanan biaya. Yang pertama ada penelusuran langsung, di mana penelusuran langsung ini adalah proses identifikasi dan pembebanan biaya pada objek biaya yang secara spesifik atau fisik yang berhubungan dengan objek biaya.
Sebagai contoh, departemen pemasaran 这一次 itu merupakan 我 objek 真的 biaya. 睡着了。 Gaji sales supervisor merupakan biaya yang dapat diamati secara fisik. Dan banyak contoh yang lainnya yang dapat Anda pelajari secara mandiri. Yang kedua ada penelusuran pendorong, di mana penelusuran pendorong ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan pada penggunaan kegiatan, biaya, dan pendapatan. Penelusuran pendorong ini digunakan untuk membebankan biaya-biaya pada objek biaya, meskipun kurang tepat dibandingkan penelusuran langsung. Namun, bila hubungan sebab akibat dan logis, maka tingkat keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Sekarang kita masuk ke alokasi biaya. Alokasi biaya ini disebut sebagai pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya, karena tidak ada hubungan penyebab antara biaya dan objek biaya. Maka pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan hubungan dekat atau beberapa asumsi. Contohnya biaya penerangan untuk dua produk pisang goreng dan tempe goreng. Kemudian masuk kita ke biaya produksi. Biaya produksi ini terdapat tiga klasifikasi. Yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik. Dalam pelaporan keuangan eksternal, hanya ketiga elemen ini yang dapat dibebankan kepada produk. HPP, harga pokok produksi. Menurut Abdullah mengemukakan bahwa biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan non-faktur. Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga kategori besar. Yang pertama bahan langsung atau direct material, yang kedua tenaga kerja langsung atau direct labor, dan yang ketiga biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Laporan laba rugi ini merupakan laporan finansial yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang terdapat pada periode tertentu. Maka dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Tujuan membuat laporan laba rugi. Yang pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. Yang ketiga, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Artinya, dengan membuat laporan laba rugi, kita dapat mengetahui perhitungan pajak perusahaan. Yang kedua, kita dapat mengetahui serta mengevaluasi dan mengecek laba di setiap waktu pada perusahaan. Dan yang ketiga, kita dapat menilai efisiensi perusahaan tersebut berdasarkan nilai usaha. Unsur utama dalam membuat laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, ada pendapatan. Di mana pendapatan ini adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Rumusnya total pendapatan kotor dikurang potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lain. Dan yang kedua ada beban. Di mana beban ini merupakan penggunaan aktiva atau arus keluar dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga adalah keuntungan atau profit. Di mana profit ini merupakan meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, kerugian. Loss adalah menurunnya ekuitas transaksi atau profit serta pendistribusian kepada pemilik. Artinya jika transaksi ini menurun, maka akan timbul yang namanya kerugian. Kamu dapat memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di bawah ini.
Thanks, dan dapat juga mengirimkan pertanyaan melalui email yang tertera di layar. Terima kasih.